Stay tune terus di channelnya aku. Dan jangan lupa like, subscribe. Halo guys, welcome back to my channel. Aku berharap semua yang nonton video ini dalam keadaan sehat dan diberi rezeki yang banyak sekali. Terutama buat para ibu atau calon ibu atau para wanita yang ingin cepat-cepat hamil gitu ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing atau bercerita pengalaman aku tentang hal-hal yang hal-hal yang bikin aku tuh takut pada saat aku hamil. Karena aku hamilnya juga sudah usianya tua ya, maksudnya sudah di usia kepala 4, itu 40 tahun. Jadi hari ini aku akan sharing hal-hal yang sering kali bikin ibu hamil tuh takut, ibu atau calon ibu takuti di saat hamil. Apa aja ya, kalau aku punya yang sering kali bikin aku khawatir atau takut gitu ya. Itu ada ada 4 sebenarnya. Yang pertama, yang paling sekali aku takuti itu saat aku hamil, itu adalah takut keguguran. Ya pasti ya, semua orang ya, apalagi yang baru pertama kali punya bayi atau punya anak ya, pasti mereka mengalami yang namanya seperti yang kayak aku alami, yaitu apa? Takut kalau bayi yang sudah diinginkan, diharap-harapkan gitu ya, yang susah didapati gitu ya, terus tiba-tiba kita kehilangan gitu. Itu yang aku takuti pada saat aku sedang hamil muda, terutama di trimester pertama ya. Itu yang aku takuti. Terus yang kedua, pengalaman aku yang bikin aku khawatir saat aku hamil itu adalah, yang kedua itu pada saat aku ngalamin namanya trimester pertama. Itu kan belum kita tahu bahwa bayi kita itu dia dalam keadaan sehat atau enggak gitu ya. Jadi yang aku takuti itu bayiku tuh takutnya cacat atau kayak Down syndrome, karena hamil di usia 40 tahun itu rentan sekali terjadinya cacat bawaan ya, yaitu kayak Down syndrome atau kayak kalau kita kan zaman dulu tuh ada mitos kalau lagi hamil, kata orang-orang dulu atau orang tua zaman dulu tuh bilang jangan buang insangnya ikan, nanti anaknya sumbing gitu ya. Jangan potong ikan, jangan potong daging ya, banyak lah ya mitos-mitos seperti itu. Dan sampai-sampai karena aku pengen sekali punya anak ya, aku sampai-sampai nggak berani yang namanya potong insangnya ikan gitu ya, atau kayak memotong sesuatu tuh yang aku harus amit gitu, yang makhluk hidup ya, terutama kayak ikan dan ayam kayak seperti itu. Terus kayak makanan juga aku sangat pantang banget nggak makan makanan yang mentah gitu ya. Jadi ketakutan tuh, takutnya nanti, takut anakku lahirnya cacat, takut nanti anakku sumbing, apalagi kalau dia nanti lahir kita udah nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Tapi semua wanita yang hamil pasti mengalami namanya kekhawatiran seperti itu, betul kan? Dan bagi yang mau hamil, jauhkanlah pikiran-pikiran seperti itu. Kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa berharap, kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah berikan kita, percaya aja pasti Tuhan akan jaga dan berikan yang terbaik gitu. Apapun nanti hasilnya, ya memang sebagai manusia kekhawatiran itu pasti ada, tapi aku bawa di dalam doa saat itu. Aku doain semoga janinku, aku ajak ngomong terus bahwa kamu tuh lahirnya cantik, kamu sehat, dan kamu itu bayi yang kuat gitu ya. Pokoknya semua badan kamu sempurna. Jadi aku perkatakan terus tuh, kamu lahirnya dengan maksudnya tuh tidak kekurangan satu apapun gitu ya. Dan itu dia adalah kekhawatiran aku. Terus dan juga kekhawatiran ibu saat hamil itu adalah pada saat mau melahirkan biasanya. Jadi saat itu aku tuh sampai khawatir pada saat aku sebelum melahirkan, karena takut melahirkan prematur ya atau komplikasi. Karena pada saat aku hamil di usia aku sekitar 8 bulan gitu, 8 bulan ya, badan aku itu si talianya ini ya itu nendang aku sampai aku tuh ginjal aku tuh bengkak ya. Jadi saat itu tuh dokter meminta kami itu harus memutuskan mau melahirkan secara normal pas dengan waktu yang sudah ditentukan, atau ngelahirin bayinya secara premium. Kalau aku sampai nggak bisa tahan, dan saat itu aku bilang sama suami,
aku tahan aja deh, aku tahan sampai lewat bulannya gitu ya. Kalau udah bulan ke-9 itu, 9 bulan itu udah oke lah ya, maksudnya udah bisa dilahirkan, dia udah nggak prematur lagi. Tapi kalau di 8 bulan itu dia kembali lagi ke awal untuk badannya itu berkembang gitu ya. Jadi aku sangat takut banget. Nah, karena kan kalau bayi lahir prematur itu banyak sekali kita harus jaganya, dan kita rawatnya juga pun harus bener-bener yang ekstra spesial gitu loh. Karena kan dia punya kondisi tubuhnya itu belum tumbuh dengan sempurna. Jadi aku sangat berdoa, Tuhan semoga bayiku ini lahirnya itu tepat waktu gitu ya. Ya aku tahan deh. Nah, sebelumnya memang pada saat aku hamil di trimester ketiga ya, itu juga kekhawatiran aku ada karena aku HB-nya aku tuh turun drastis. Harusnya HB orang hamil itu harusnya ya 12 atau 14 wanita gitu. Aku tuh sampai 6. Jadi aku harus ditransfusi sel darah merah sebanyak 2 kantong ya. Aku jadi nginep di rumah sakit selama 2 hari supaya ditransfusi, dan ironnya aku itu zat besinya aku tuh cukup gitu loh. Jadi karena kalau kita kekurangan zat besi atau kita anemia atau kita tuh yang kekurangan zat besi itu, bayi kata dokter tuh sangat mengkhawatirkan untuk bayi, karena bayi itu kalau kekurangan iron atau zat besi itu pertumbuhannya akan terhambat. Jadi aku harus diinfus sel darah merah. Nah, itu adalah faktor kondisi fisiknya aku ya, bukan karena kita udah usia tua atau usia 40 tahun hamil, kita pasti punya itu, enggak juga. Karena sekali lagi setiap kondisi tubuh ibu, calon ibu atau wanita, baik secara fisik atau secara mental itu berbeda-beda. Ada yang secara mental memang udah siap, jadi setiap kekhawatiran apapun dia udah oke, dia udah siap, dia udah handle, dia udah ready. Tapi ada juga ibu muda yang setiap lagi hamil itu dia kekhawatirannya tuh cukup tinggi. Contoh kayak aku gitu ya. Nah, aku sangat-sangat ingin banget punya anak, jadi aku sangat banget kekhawatiran aku cukup tinggi. Dan secara fisik setiap tubuh beda-beda. Padahal aku udah olahraga juga. Terus aku juga sudah makan yang sehat, minum yang banyak. Aku menghindari kafein. Aku menghindari mengurangi sedikit makanan pedas. Aku masih tetap makan pedas, tapi aku mengurangi. Jadi kekhawatiran aku lahirin anak premium itu sangat-sangat khawatir banget. Dan yang tadi seperti aku bilang, takutnya terjadi komplikasi saat melahirkan ya. Nah, sebelum ke situ aku cerita lagi, yang bikin aku khawatir adalah apakah anak yang di dalam tubuhku itu bisa cukup nutrisinya, karena ternyata memang aku kekurangan zat besi ya. Jadi itulah kekhawatiran aku, karena aku muntah setiap pagi ya, morning sick ya, itu pasti dialami oleh semua calon ibu di trimester, biasanya menginjak trimester kedua kata dokter ya. Jadi di trimester kedua itu memang perjuangan aku untuk kayak morning sicknya itu ya. Ada juga yang morning sicknya dari trimester pertama, tapi aku tuh jadi menginjak di bulan masuki trimester kedua. Jadi muntahnya ampun-ampun deh. Dan ada juga yang sampai trimester kedua terakhir itu selesai muntahnya. Ada juga yang sampai dengan akhir mau melahirkan masih tetap muntah. Jadi aku khawatir apakah anakku cukup makanan gitu ya. Makanya ditambahin nutrisi, kita minum vitamin penguat janin ya. Waktu itu sampai dengan usia kandungan 12 bulan aja kalau di Belgia. Tapi kalau di Indonesia kan mereka kasih lagi vitamin. Yang vitamin yang paling bagus itu adalah vitamin dari real food, yaitu kita makan bener-bener yang bener-bener dari makanan, bukan dari vitamin yang kita dapat dari suplemen gitu ya. Nah, kekhawatiran aku saat melahirkan juga, aku melahirkan itu pertamanya sudah direncanakan itu maunya normal, tapi aku di akhir-akhir aku takut karena pada saat, makanya nih para ibu yang pada saat lagi hamil jangan pernah nonton video orang melahirkan ya, karena itu pasti akan membuat kalian takut dan terkejut lah ya. Jadi aku pastikan saat itu tuh aku pasti takut karena aku nonton video itu. Jadi pada saat mau menginjak bulan ke-7 itu aku udah bilang sama suami sebelum ke dokter, aku bilang aku kayaknya mau melahirkan sesar aja deh, karena kalau normal itu kayaknya aku lihat itu serem banget gitu loh.
Jadi suami terus bilang ke dokter, dokternya bilang kita coba aja. Aku bilang pinggul aku tuh kecil, kayaknya aku agak sedikit kesulitan deh melahirkan gitu kan. Nah di saat itu aku udah bilang, tapi dokter bilang normal aja. Nah nanti di video berikutnya aku akan cerita pada saat proses aku melahirkan secara melahirkan anakku ya, apakah secara normal atau secara sesar, nanti di video berikutnya. Jadi ada 4 kekhawatiran ibu hamil menurut pengalaman aku tuh yang aku alamin ya. Jadi buat teman-teman yang lagi merencanakan hamil atau lagi hamil atau mau sedikit lagi melahirkan, jangan nonton video-video orang melahirkan. Satu itu. Kedua, kita relax aja, kita pasrah, kita berserah sama Tuhan, dan kita percayakan bahwa Tuhan yang ngatur semuanya. Kalau Tuhan yang sudah memberi, pasti Tuhan yang akan memberi kelancaran. Itu sih saran aku. Oke, buat teman-teman yang lagi menanti-nantikan untuk hamil ya, aku doakan semoga kalian cepat banget hamilnya, dan kalian diberikan anak yang cantik, yang ganteng, yang sehat, yang pinter, dan anak yang sungguh juga nanti suatu hari nanti bisa membanggakan orang tuanya. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Tapi jangan lupa ya, like, subscribe, comment, dan share.